Potensi diri digali menggunakan kerja keras dan diperkaya dengan kerja cerdas serta ikhlas. Tadi Pak Frans sempat cerita sebagai anak dari supir mikrolet pastinya tidak mudah, apalagi ayah juga harus bekerja keras menafkahi 8 anaknya. Pak Frans anak yang ke-6 dari 8 bersaudara ya. Tapi justru lewat pengalaman itulah muncul sebuah tekad bahwa saya harus berhasil untuk mengubah keadaan keluarga. Dan akhirnya mimpi Pak Frans untuk bisa kuliah di universitas terbaik di Indonesia, UI, apakah berhasil? Ya, jadi memang saya fokus di 2 hal ya, bahasa Inggris dan matematika. Karena bahasa Inggris itu membantu kita memudahkan, karena pada saat kuliah nanti itu kan materinya bahasa Inggris rata-rata. Jadi ternyata untuk masuk UI itu salah satu syaratnya bahasa Inggris dan matematikanya harus outstanding. Iya, dan terbukti berhasil ya. Betul. Iya, dan disitulah akhirnya Pak Frans memulai karir pertamanya dari bawah. Betul. Sebagai technical assistant di Big Four accounting firm di Indonesia ya. Aha. Nah, kalau sesuai dengan tema kita nih, little I, gaji, salary no up ya. Saya yakin situasi pada saat itu yang Pak Frans juga alami. Betul, itu sangat painful. Kenapa? Karena kita tuh pegang banyak clients ya. Kadang kita pegang bukan hanya 1 clients, tapi bisa sampai 5 clients. Jadi betul-betul we are stretched dari segi mind, body and soul, dari segi jam kerja juga. Pagi harus masuk, deadline sangat ketat ya. Tapi kita harus survive supaya kita terbentuk, kita memahami bagaimana cara accounting system di berbagai perusahaan, berbagai industri. Dari pekerjaan dan juga gaji yang diterima itu sesuai nggak sih sebenarnya pada saat itu? Apa yang kita dibayar dengan apa yang kita kerjakan dan keluarkan, itu sesungguhnya kita underpaid ya, underpaid. Tetapi kita dapat banyak ilmu, kita belajar endurance, belajar mental ya, bagaimana supaya stretch, bisa bekerja itu long hours, dan dilatih untuk berpikir sangat keras, sangat meet deadlines, disiplin, dan seterusnya. Pernah nggak sih berpikir negatif? Aduh, saya lagi diperas nih sama perusahaan. Ya ada rasa seperti itu. Tapi kita juga sadari bahwa kita tidak selamanya di situ. Kita memang sudah punya target 2,5 sampai 3 tahun aja itu sudah hebat. Maksudnya itu kayak digembleng habis-habisan ya. Iya, tapi justru di situ mendapatkan pengalaman yang berharga ya, yang membawa Pak Frans ke level berikutnya. Terus bagaimana akhirnya bisa dipercaya untuk menjadi CFO? Ya, itu jatuh bangun ya. Jadi saya mulai bekerja umur 23 tahun, menjadi direktur keuangan pertama kali umur 32 tahun ya. Jadi 9 tahun saya menjadi the first finance director ya. Ternyata saya pikir menjadi finance director itu mudah. Saya berpikir teknis itu cukup. Ternyata saya mengalami banyak benturan. Jadi sebagai finance director kita punya 2 atasan ya. Satu atasan di Singapura regional, satu country head di Indonesia. Yang seringkali kepentingannya itu belum tentu searah. Pada saat itu kebetulan saya bekerja di industri advertising yang pada saat itu sangat sulit. Tahun 98, 99 itu sangat sulit, sehingga mereka downsizing, sehingga cost cutting, jadi cost harus efisien sekali. Nah pada saat itu saya tidak menyadari bahwa ada satu kepentingan dari country head untuk menaikkan salary, dan saya tidak bisa memainkan peranan untuk bisa menjadi middleman yang baik. Sehingga akhirnya saya dianggap tidak mematuhi perintah dari regional. Dan itu adalah pengalaman ketika Pak Frans dipecat dari perusahaan ya. Betul. Nah, jadi di sini juga membuktikan bahwa karir itu tidak harus selamanya berjalan mulus ya, bahkan naik pun pernah merasakan yang namanya dipecat. Ya, itu sangat sakit sekali ya. Rasanya kayak dunia itu mau berhenti berputar ya. Saya ingin bertanya, karena ada banyak alasan kenapa seseorang sudah bekerja keras tapi belum juga mendapatkan gaji tambahan atau bahkan promosi. Ya, kalau menurut data saya ada 5 hal alasan. Ya, alasan terbesar. Mungkin Pak Frans nanti bisa memberikan komentar. Nah, alasan yang pertama adalah Anda belum memiliki kompetensi yang sesuai untuk naik promosi. Dalam arti mungkin pekerjaan Anda sangat baik untuk jabatan Anda sekarang, tapi untuk bisa naik jabatan mungkin kompetensi Anda belum sesuai.
Nah, itu yang menyebabkan Anda belum juga dipromosikan. Betul. Apakah seperti itu? Iya, jadi memang baiknya itu kita menempatkan kalau posisi kita di satu level, kita menempatkan posisi itu satu level lebih tinggi. Kalau kita bisa menunjukkan kita bisa melakukan pekerjaan yang satu level lebih tinggi, begitu ada kesempatan kita akan mendapatkannya. Tapi bila mana kita hanya mengerjakan apa yang kita selama ini kerjakan, sementara pekerjaan yang lebih luas, yang lebih tinggi itu perlu skill-skill yang berbeda dengan yang sekarang kita lakukan. Sehingga atasan akan ragu apakah kita mampu apa tidak. Kalau orang sudah naik, itu tidak mungkin diturunkan. Nah, itu alasan pertama. Nah, alasan yang kedua, karena mindsetnya masih sebagai mindset karyawan, bukan sebagai mindset owner dari perusahaan. Nah, apakah itu juga sesuatu yang penting untuk dimiliki? Betul, jadi atasan itu ingin, atau apalagi pemilik perusahaan itu ingin karyawan itu yang berwawasan, yang berpikir kalau mereka itu sebagai pemilik bisnis, sehingga artinya tidak sebentar-sebentar harus tanya atasan, tapi dia sudah bisa proaktif, sudah bisa menempatkan sebagai wakil owner, sehingga owner itu merasa nyaman kalau dia mempromosikan orang itu. Kenapa pada saat owner tidak ada pun orang ini berpikir seperti layaknya owner, dia tuh menunjukkan sikap, attitude, ingin perusahaannya maju. Kalau kita bisa menunjukkan itu, maka peluang kita untuk promosi akan sangat besar. Tepuk tangan luar biasa dulu buat Pak Frans. Alasan ketiga adalah ketika dikasih masukan itu biasanya defensif. Betul. Tidak mau menerima feedback, tidak mau berbesar hati. Itu betul seperti itu. Jadi gini, pemilik perusahaan pasti ingin menempatkan orang yang bisa bertumbuh, karena pasti kita dipromosi itu bukannya paling atas, masih ada level-level lebih tinggi. Dan kalau kita tidak dilihat tidak bisa menerima kritik, masukan untuk bertumbuh lebih baik lagi, pasti kita akan menjadi orang yang tidak akan stagnan di level itu. Sehingga itu mengkhawatirkan. Sehingga perlu seseorang yang punya hati yang besar, yang bisa menerima feedback, yang bisa terus belajar, mau belajar ya, tidak tersinggung ketika dikritik. Itu juga salah satu faktor ya. Oke, nah itu yang ketiga. Masih ada yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah suka ngegosip di kantor. Nah, jadi pekerjaannya sih baik, cuma attitude-nya suka mengeluh, komplain, dikit-dikit komplain ya, dikit-dikit gosip. Itu juga ternyata salah satu faktor untuk bisa menaikkan gaji dan juga promosi jabatan. Jadi atasan kita itu ingin kita itu menjadi faktor positif, menjadi change agent, katalis yang bisa mempengaruhi lingkungan kita. Kita diharapkan bisa menjadi faktor pembangun, faktor yang bisa menjadi contoh teladan ya. Oke, jadi itu juga salah satu faktor yang harus diingat. Dan yang terakhir, kurangnya hubungan baik dengan atasan. Harus membina hubungan baik dengan atasan. Jadi atasan itu ingin kalau komunikasinya baik, itu pasti lebih banyak pekerjaan, lebih cepat, lebih mudah dikerjakan. Tapi kalau komunikasinya buruk, itu banyak tugas-tugas nanti akan misconduct, atau tidak dilaksanakan, atau tidak sempurna ya. Jadi kalau komunikasi yang baik itu akan lebih cepat, lebih efisien, terus juga tentu akan menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan. Oke, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong buat Pak Frans ya. Oke, Pak James, gimana nih? Saya mau tanya terus, tapi conversationnya seru banget. Ada 2 poin, Pak. Satu yang terakhir ya, menyenangkan atasan. Itu bisa dimispersepsi oleh rekan-rekan cari muka. Satu ya, di mana batas antara menyenangkan atasan dan gosip ngomongan rekan-rekan lagi cari muka sama atasan, sehingga kalaupun kita naik jabatan itu bukan atas prestasi kita, tapi karena kita pintar cari muka. How do you balance that ya? Poin kedua yang tadi kita sudah sempat bahas adalah bukan hanya mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, tapi kita harus membuktikan bahwa kita sanggup mengerjakan pekerjaan the next level. Berarti kesimpulannya adalah kita harus mengerjakan sebagian dari pekerjaan atasan kita, tapi nggak digajiin loh Pak, nggak digajiin untuk itu. Pekerjaan kita sekarang aja belum tentu bisa selesai,
tapi harus kerjakan pekerjaan atasan. Nah, itu yang tadi Miss Mary bilang, banyak orang rasa, why should I do that? I'm not paid to do my boss's job. Ya kan? Nah, bagaimana kita tanggapi opini ini, Pak? Iya. Oke. Jadi memang ada dua ya, antara tugas dan relationship. Bagaimana caranya supaya tugas yang diberikan itu bisa dikerjakan dengan baik, malah melebihi expectations. Sehingga atasan itu malah kadang jadi belajar dari kita ya. Itu akan menjadi faktor positif. Dan di samping juga hubungan yang baik. Kenapa? Karena hubungan yang baik itu akan menciptakan komunikasi yang lancar. Sehingga dia merasa kita itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi dia untuk menumbuhkan organisasi. Dan mungkin cari muka tidak akan bertahan lama ya, karena ketika dia berada dalam posisi di mana dia tidak memiliki kompetensi di situ pun hasil akan berkata sendiri. Kalau menjawab pertanyaan yang kedua, Pak Frans. Itu kita harus kerjakan pekerjaan atasan kita, sedangkan kita tidak digajiin untuk hal itu, Pak. Iya, jadi memang bekerja itu bukan hanya sekedar jadi beyond money ya. Bekerja is not about money, is beyond money. Jadi bekerja itu juga merupakan menunjukkan menggunakan kemampuan diri kita bahwa kita mampu. Jadi itu adalah semacam trial test. Sebelum kita bisa naik level, kita harus trial test dulu bahwa kita memang mampu. Sehingga atasan merasa, wah kita ini kerjanya terlalu mudah. Sehingga dia memberikan tugas-tugas bukannya ke teman kita, tapi ke kita. Jadi pasti ada rewardnya. Hanya masalahnya apakah tunggu 6 bulan atau 1 tahun pada saat job evaluation. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Frans. Dan yang lain jangan kemana-mana, karena I Am Possible akan kembali sesaat lagi. Bersama kita bisa I Am Possible.